bawah judul matriksnya ini ya, Bu? Di bawah judul, enggak, di bawah judul yang nomor isu kegiatan tahapan output itu Oh, di buatkan bawahnya sini satu, ya? betul. Oke. Buatkan satu baris lagi, ya kan? Isinya nanti nomor-nomor. Bisa dipahami, Mbak Solihah? Bisa, Bu. Oke, jadi menunjukkan bahwa kolom kita itu ada 6 gitu. Itu ya. Oke, melakukan perencanaan dan penelitian, pemenuhan kebutuhan informasi alur dan oke. Zoom, melakukan identifikasi tujuan. Oke, lanjut, Mbak. Finalisasi. Nanti berarti ada ya guidebooknya ya, Mbak ya. Iya, ada, Bu. Tapi Oke, hanya dalam bentuk sovel, Bu. nggak apa-apa. Lanjut. Nanti bisa di screenshot, kemudian atau ininya pakai URL saja, mau di upload kemana. Melakukan monitoring dan evaluasi. Pakai apa? Menyusun instrumen, kemudian instrumennya itu kemudian diapain? Mau disebar lewat apa? Ini belum kebaca pada tahapan kegiatannya Mbak Mardiatus loh. Kalau rencananya kita pakai wawancara, Bu. Wawancara dengan pengguna guidebooknya nanti apakah sudah bisa Nah, memenuhi dengan apa yang misalkan, informasi yang mereka perlukan. ya, misalkan orang baca di tahapanmu, orang mau nggak kamu pakai wawancara? Nggak kan? Iya, Belum ada kan? berarti Nah, langsung akan disebutkan aja ya, Bu. ditambahkan. Iya, ya pertama menyusun instrumen monitoring, kemudian menyusun instrumen wawancara, misalkan seperti itu langsung. Kemudian sebelum dianalisis kan tentu harus melakukan dulu, toh Mbak, Ya, baru menganalisis. Ditambahkan ya tahapannya ya. siap. Oke, baik. Kendala antisipasi, schedule sudah ya. Oke, cukup Mbak Martiatus. Ya. Berikutnya. Terima kasih, Bu. Oke. Mbak nanti lihat di panduan ya, cover depannya ya. Siap, Bu. Kalau belum ada, ini angkatan berapa tadi adik tak kirimi ya? Ini angkatan piro? 45. Angkatan 45, Bu. Angkatan 45. 45. Cek. Ayo Mas Ikhwan apa sapa share screen? Ya, saya Bu. Yo wis apa sing siap Mas Hamzah. Coaching. Angkatan 45. Kayaknya sih udah ya. Oke. Ya, soalnya kemarin saya ngasih contohnya punya peserta yang di periode pertama ya. Terus ternyata pas LA Ya, kemarin saya lihat lagi covernya itu, loh kok di covernya itu nggak kelihatan jabatan adik-adik itu loh maksudnya. Jadi kita perlu di cover itu kelihatan jabatan kita apa. Kalau di panduan itu kelihatan dia calon, misalkan penghulu, calon dosen, calon guru apa. Jadi ada memang untuk menampilkan calon. Nanti bisa diperbaiki di covernya nggak apa-apa ya Mas yo. ya Bu. Finalisasi pengelolaan arsip Aptanika berbasis spreadsheet. Spreadsheetmu in English dia miring, italic Ya, sebagai upaya peningkatan efisiensi pelayanan di KUA Rembang Kabupaten Purbalingga. Oke, lanjut Mas. Di latar belakang saya tak lihat. Pendahuluan, sudah ada belum Undang-Undang 20? ya Bu. Oke, udah benar. Tujuan, tujuan menerapkan nilai dasar ASN. Oke, sekarang lanjut ke tujuan manfaat. Ya, sudah. Langsung ke materi kegiatan.
kegiatan. Oke, lanjut. Melakukan perencanaan digitalisasi, melakukan. Oke, lanjut. Nah, kalau gini kan rapi, bagus gitu kan. Penguji juga enak kan lihatnya. Oh, tahapan ini, outputnya ini gitu. Iya, Bu. Lanjut. Membuat format basis data arsitek. Mas, kamu tadi kolommu di atas mau kasih nomor apa enggak, Mas? Sampai. Kasih, Bu. Nah, Mbak Mardiatus, Mbak Solehah, nanti Iya, perhatikan Bu. yang punya Mas Hamzah ini pakai nomor begini ya, Mbak ya. Satu, Siap, Bu. dua, tiga, empat. Ya, oke. Lanjut, Mas Hamzah. Kegiatan ketiga, membuat format basis data arsip akta nikah, format sifat standar. Oke, berikutnya. 2014 ya, berarti yang di ini ya, Iya, Bu. digital kan. Kenapa milihnya yang 2014? Karena dari mentor mengatakan yang diprioritaskan adalah akta-akta nikah di bawah 2015 yang biasanya itu paling sering dicari, Bu. Oh gitu. Ya sudah, jawabanmu itu Iya, di keep ya. Kalau penguji nanya kenapa kok 2014, nanti Mas Hamzah bisa menjawab ya. Oke, iya. berikutnya. Ini yang dikasih pelatihan itu mungkin bukan pelatihan kali ya Mas ya. Apa? Tutor sebaya, pendampingan atau apa? Iya, tutor bisa sih. Pokoknya kalau Berarti pelatihan, tutorial gitu. kalau pelatihan tuh kayak kita itu jadi narasumber gitu loh. Padahal kan ini Oke, Bu. kita sesama ini toh pegawai di situ ya barangkali ya. Iya, Atau iya, tutorial juga boleh. Melaksanakan, melakukan pendampingan barangkali dalam kurung tutorial gitu ya. Nah, silakanlah dipilih nanti bahasanya yang ini oh ya. iya, Oke, lanjut. oke, Bu. Lakukan monitoring dan evaluasi, membuat Google Form, mengumpulkan tanggapan. Nah, gini. Ini ya Mbak Mardiatus, jadi setelah instrumen wawancara dibuat, itu disebar dulu. Nah, baru nanti dianalisis. Oke, cukup Mas Hamzah. Schedule sama ini sudah Oke. kan? Ya. Ya, Oke, cukup. Berikutnya. Oke, izin saya, Bu. Oke, Mas Ivan. Barangkali nanti adik-adik silakan diperbaiki di judul ya, di cover depan. Judulnya oke, di cover depannya maksudnya biar kelihatan calon apa gitu ya. Jabatan adik-adik kelihatan. Oke. Optimalisasi tulisanmu loh Mas kurang Mas ya apa Mas Ivan ya. Optimatis apa itu? Oke, oke. Oke, Bu. Oke, ngapunten. Informasi persyaratan pendaftaran nikah sebagai upaya peningkatan pelayanan di KUA Tanjung Sari. Mana? Tanjung Sari ki ngendi aku gak ngerti. Nanti dikasih ya. Oke, Bu. Ya, lanjut latar belakang Mas. Oke, agak zoom. Jelas.
Itu PP-nya Undang-Undang 20. Oke, tujuannya coba lihat, Mas. Mampu memahami nilai-nilai dasar ASN berapa. Mas Ikhwan, kamu itu pakai spasi piro? Spasimu itu loh beda-beda. Oh, oke, oke, Bu. Nanti saya perbaiki, Bu. Iya, Nah, Bu. oke, harus konsisten ya. 1,5 berarti 1,5 gitu ya. Iya, Bu. Iya. Oke, cukup. Sekarang ke matriks di bab 2. Terus matriks, matriks itu Mas, matriks kegiatan ya. Coba di atas tadi judulnya yang sebelum matriks ini. Nah, ini terus 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 ke atas lagi, ke atas sedikit lagi. Nah, stop. Mas, ini nanti di matriks yang F tadi, F atau apa? Itu dirapikan ya, Mas Ivan ya. Oh, Satuan ini, Bu. kerja, identifikasi isu itu Iya. diluruskan. Lurus titik Oh, duanya itu diluruskan biar rapi gitu ya. Baru nanti iya, Bu. Iya. ke bawah yang matriks. Ini kan ke bawah, lihat nih. Bagus apa enggak dilihat? Iya, Mas- kurang-kurang. Tapi, Nah, kurang toh. Ojo sampai Mas Iwan jawabnya, kalau menurut saya sih bagus-bagus aja sih, Bu, gitu. Ya wes, yang ngono ya. Dirapikan nanti ya. Oke, lanjut ke iya. matriks. Merencanakan informasi persyaratan konsultasi masuk. Oke, berikutnya pembuatan media cetak. Nanti harus ada buktinya banner dan brosur ya, Mas. Iya, Bu. Iya. Oke, lanjut. Pembuatan media digital ya dan postingan. Oke. Untuk bagus, akan dibuat. Sebentar, sebentar, sebentar. Pembuatan media digital, infografis, dan postingan IG. Tapi tahapannya yang ketiga itu memastikan media cetak ditempel dan disebarluaskan sudah tidak. Oh, iya, iya. Iya. Ditempel itu di piye maksud? Kalau tempel itu kan berarti hard. Ini kan soft Iya, tuh kamu. iya, iya. Iya, Bu. Memastikan media cetak diunggah barangkali. Diunggah dan disebarluaskan. Mungkin gitu kali ya, Mas. Iya, Bu. Iya, iya. Oh, lanjut. Penempatan media informasi di KUA. Pemasangan banner, penempatan brosur, evaluasi. Oke, lanjut. Hmm. Sebentar, sebentar. Evaluasimu tadi kok nggak kelihatan ya, Mas? Mas Ivan. Yang ini, Bu. Ya, ini kan evaluasi efektivitas media informasi. Tidak, tidak. Evaluasimu itu buatkan satu kegiatan sendiri yang menggambarkan evaluasi. Oh, berarti dibuat 5 kegiatan gitu. Iya, ini tadi nomor Di, berapa? Nomor oh, iya. 4. Nah, Nomor dibuat satu 4. lagi 5. Yang 5, nomor Oh, 5. iya. Ya. Nanti Iya, lihat Bu. ya Iya. Mas Hamzah tadi nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Oke, coba schedule kendala antisipasi. Ya, lanjut. Ya, cukup Mas Ivan. Berikutnya diperbaiki ya Mas, ditambahi ya. Kurang. Iya, Bu. Ya. Saya, Bu. Oke, Mbak Leni. Apakah sudah terlihat, Bu?
Ya, pembuatan aplikasi belajar Al-Quran untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa di MTS Negeri 10 Boyolali. Lanjut, Bu. Oke, sebentar Mbak. MTS-mu itu panjangkan, Madrasah Sanawiyah gitu ya. Oh ya, Soalnya kalau dapat ada penguji yang tidak mau disingkat gitu. ayo Bu. Daripada nanti pas ketemu pengujinya itu malah ini toh. Lalu ada lagi, Bu. Ya, sebentar Mbak. Nah, sudah cukup. Nanti dipanjangkan itunya saja ya. Baik, Bu. Oke, lanjut ke ini latar belakang. Ya, agak zoom dikit Mbak Leni. Oke, cukup. Ke tujuan untuk mengaktualisasikan Maaf, Bu. nilai-nilai. Oke, lanjut ke matriks di bab 2. Nah, itu nanti punyamu juga rapikan, Mbak. Mbak, kamu pakai apa sih? Pakai mouse atau pakai ini? Oke, ini, Bu. Coba naik Iya, lagi pakai dikit. ini. Naik lagi dikit. Aku lihat judulmu sudah rapi atau belum? Oke. Ini sebetulnya masih bisa dirapiin yang nomor-nomornya itu ya. Oke, baik ke matriks. Aplikasi belajar membaca Al-Quran. Mbak Leni kemarin jabatannya apa tadi, Mbak? Guru Al-Quran hadis. Oh ya, oke. Lanjut ke kegiatan berikutnya. Ini, Bu. Dari dan media akan belajar mengatur struktur. Oke, lanjut. Yang nomor 3. Mensosialisasikan program belajar. Lewat lewat apa, Mbak, sosialisasinya? Demonstrasi langsung, Bu. Hmm, maksudnya pas saat pembelajaran ya, yang Iya, ada JP-nya ya, iya benar. ada jamnya. Oke, lanjut. Pemanfaatan aplikasi disertai monitoring secara aplikasinya Mbak Leni apa namanya, Mbak? Aplikasinya itu nanti namanya belajar baca Quran seperti itu, Bu. Belajar baca Quran ya. Mm-mm. Kebetulan saya juga sudah mulai merancangnya, Bu. Karena itu Bentar, kalau berkaitan dibuat dengan singkatan bisa nggak? BBQ, belajar baca Quran. Oh, gitu. Ya, atau langsung dikasih Ini, nama jadi aplikasinya di judul. judulmu nanti mungkin lebih menarik pakai BBQ itu. BBQ. Hmm, ya, Bu.
Nggak usah pakai pembuatan, tapi langsung aplikasi pemanfaatan aplikasi baca apa BB apa tingkatannya? Belajar baca Quran. Belajar baca Quran dalam kurung BBQ tadi itu ya sebagai upaya peningkatan itu. Judulmu diganti itu aja nggak apa-apa Mbak. Langsung ke aplikasi begitu ya, Bu. Ya, jadi nggak usah pembuatan aplikasi, tapi langsung nggak pakai pemanfaatan juga nggak apa-apa sih, langsung aplikasi baca belajar baca Quran dalam kurung BBQ sebagai upaya peningkatan itu tadi, lanjutkan judulmu yang tadi itu ya. Oh iya, siap, Bu. Oke, sekarang berikutnya nomor 5, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Melakukan tes kemampuan membaca untuk mengukur hasil. Oke. Melakukan refleksi ya. Nah, oke. Cukup Mbak Leni. Schedule sama ini sudah kan. Ya. Berikutnya. Berikutnya saya nggih, Bu. Oke, Mbak Marista. Nanti semuanya di cover depan disesuaikan ya, disebutkan kita calon jabatan kita apa. Pembelajaran interaktif berbasis teks inspiratif sebagai upaya peningkatan semangat belajar siswa kelas 10. Peningkatan semangat belajar siswa ya. Di pembelajaran apa Mbak Marista? Pembelajaran teks inspiratif, Bu. Maksudnya mapelnya Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia ya. Oke. Dan interaktif berbasis teks inspiratif sebagai upaya peningkatan semangat belajar upaya peningkatan semangat belajar. Sebentar, mapelnya pembelajaran interaktif berbasis teks inspiratif. Teks inspiratif itu hanya ada pada mapel bahasa Indonesia. Oke. Oke, lanjut kalau gitu. Lanjut ke latar belakang. Latar belakang tujuan manfaat. Undang-undangmu nomor piro Mbak? 20 ya. Nomor 20 tahun Oke, 2023 nggih. tujuan sekarang. Tujuan. Menghadirkan inovasi, menerapkan nilai-nilai berakhlak. Oke, sekarang ke manfaatnya. Oke, sudah langsung ke matriks kegiatan. Observasi dan analisis kebutuhan siswa. Oke. Oke, lanjut, Mbak. Perangkat pembelajaran interaktif. Oke, boleh lanjut. Nomor 3. Storytellingnya itu di italik, Mbak.
Oh, nggih, Ibu. Storytelling dan diskusi. Nanti gimana? Storytelling tuh gurunya atau ini? Nggih, bisa gurunya, bisa siswanya. Kemungkinan nanti siswanya, Bu. Jadi misalkan siswa juga tergambar di tahapanmu gitu ya, Mbak? Oh, nggih. Nah, oke, lanjut. Presentasi proyek pembuatan poster inspiratif. Ini di saat pembelajaran ya? Nggih, saat pembelajaran. Desain poster, oke, boleh. Lanjut. Evaluasi. Pakai apa evaluasinya? Evaluasinya nanti insya Allah itu pakai angket juga, Bu. Terus ada eh, apa semacam tes di kelas. Ya. Tapi di sini kamu nggak di tahapanmu kurang rinci, Mbak, evaluasimu. Oh, nggih. Itu hanya guru dan siswa melakukan refleksi bersama, menyimpulkan nilai yang diperoleh. Kan tadi Mbak Marista bilang ada tes apa itu Nggih. toh. Nah, itu ceritakan aja di sini Oh, nggih, Bu. di tahapannya. Terus yang kelima itu kan ada kegiatan untuk ini apa namanya? Presentasi ya Nggih. atau apa? Mini 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 drama. drama. Nggih. Hmm. Cukup ya Mbak ya dalam 1 bulan ya, bisa ya Mbak Marista. Insya Allah bisa, Bu. Nggih, cukup. Mini drama itu kan perlu skenario gitu nggak? Nggih, perlu. Nanti saya yang membuatkan skenarionya, Bu. Anak-anak tinggal praktek Tinggal dramanya. praktek di kelas. Nggih. Ini termasuk pembelajaran yang tadi interaktif tadi ya. Nggih, betul. Nah, Mbak Marista membuat skenario teksnya, apakah sudah tergambar di tahapanmu? Belum, Bu. Belum kan? Nah, kan Nggih. tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk menampilkan mini drama, tapi dibuatkan teks skenario-nya. Itu masuk di tahapan. Oh, nggih, Bu. Ya, oke. Oke, cukup Mbak Marista, tambahkan saja yang kurang-kurang tadi, nggih. Nggih, matur nuwun, Bu. Oke, berikutnya adik-adik. Ya, Bu. Ya, silakan. Mas Diki. Saya Bu. Mas Aji ya? Saya screen dulu ya, Bu. Oke. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah terlihat? Ya, on OTW. Udah kelihatan. Pelatihan dasar CPNS itu kebalik kamu Mas. Kalau misalkan kamu pakai yang kayak gitu, pelatihan dasar CPNS golongan 3. Kok ada A-nya toh? Dengan 3A atau Bu? Enggak, iya, kamu memang golongan 3A. Tapi kalau di sini tuh nggak pakai A, golongan 3 gitu aja. Oh, nggih. Iya, golongan 3. Angkatan ini tahun 2025 boleh. Calon penghulumu berarti di bawahnya itu. Oh, kayaknya nggih, nggih. Iya, biar nggak putus. Itu kan Oh, nggih. pelatih Latsar CPNS golongan 3 angkatan ini. Sebetulnya bukan Latsar CPNS sih. Kalau di cover itu judulnya apa sih kok lupa aku ya. Oh, nilai-nilai dasar CPNS ya? Iya, nilai-nilai dasar provinsi CPNS calon gitu sih. Ya udahlah. Oke, di latar belakang Mas. Terbelakang. Ya. Undang-Undang 20 sudah Mas Haji. Gimana Bu? Di latar belakang? Iya, udah kan pakai Undang-Undang 20, pembukaan Undang-Undang 20 ASN itu loh. Kamu masih pakai yang lama. Ini Oh, nakal-nakal nih anak-anak nih dibilang di Undang-Undang nomor oh 5 nggih. itu. Oke, kamu tuh pasti copy paste ya?
Iya Bu, ambil Bu tadi Bu. Hmm. Nanti dirubah ya. Iya Bu. Oke, tujuanmu coba lihat. Syukur tak lihat. Coba adik-adik ini udah dibilang Undang-Undang 20. Mas Mas Aji lek dijelasno ngantuk ae iki mesti. Oke, ya mengimplementasikan. Oke, lanjut ke manfaatnya. Manfaat. Oke, cukup. Langsung ke matriks, Mas. Matriks. Nek, Mas Aji. Oke, kita lanjutkan ya, Mas. Tadi aku biasa IndiHome-nya ngadat. Oke, agak zoom dikit, Mas. Lakukan identifikasi masalah dan analisis. Judulnya coba ke atas, Betul Bu. scroll ke atas lagi. Aku lihat judulmu di sini ada nggak? Gagasan. Sebelum gagasan. Oh enggak, bukan judulmu. Oh, Ya udah nggak apa-apa. Di situ kan juga ada judul toh. oh iya di atasnya Bu. Mm-mm. Ini aku minta kamu scroll sedikit aja. Oh, iya. Optimalisasi optimalisasi program bimbingan perkawinan melalui media digital dan layanan di bawah. Oke, boleh. Lanjut ke matrik yang tadi, Mas. Angkatan 45 ini periode piro toh? 8 Periode Bu. berapa? 8. 8, sebentar. 8. Oke, lakukan identifikasi masalah dan analisis, identifikasi kendala dasar. Oke, lanjut. Terus membuat perencanaan program, menyusun rancangan program, membuat perencanaan program bimbingan perkawinan, gitu ya, ditambahin ya. Iya. Oke, lanjut. Terus melakukan koordinasi dan penyusunan materi. Melakukan koordinasi dan penyusunan materi digital. Mending koordinasinya nggak usah aja. Koordinasinya sama siapa kan udah ada di tahapan. Oh iya. Langsung saja melakukan penyusunan materi digital gitu aja. Oke, lanjut. Desain PPT dan poster. Oke, melaksanakan pendampingan win-win melalui media digital. Gimana cara melakukan pendampingan ini di media Oh, digital? ini Bu, nanti kan tetap pakai konvensional ya Bu ya. Jadi disampaikan melalui proyektor dan sebagainya. Tapi nanti kami dampingi untuk mengunduh di materi bimbingannya kan di Instagram sama di website. Nanti kita pandu buka Instagram, nanti membuka apa infografisnya, nanti kita pandu cara downloadnya gimana sampai mereka bisa dapat materinya. Jadi bisa dibaca di rumah lagi. Itu barangkali tidak menyampaikan materi melalui media digital mungkin ya. Oh Itu iya kan Bu. tinggal ngunggah aja kan? J. Ngunggah aja toh.
Iya. Oh, berarti mengunggah materi ke media digital. Oh, yang Media ini, di, kalau yang Hah? tahapan ini itu Bu. Nanti kan Apa? ada pasangan catin yang datang buat Ya. bimbingan perkawinan. Jadi kami nanti langsung memakai PPT kreatifnya buat menyampaikan informasi atau menyampaikan materi ke catin. Dan juga nanti catin juga kami arahkan untuk mengunduh materi digitalnya. Oh, ini secara klasikal berarti. Ya, klasikal dan juga nanti diarahkan untuk mendownload biar bisa disebarkan ke saudaranya atau ke teman-temannya yang sedang menikah. Jadi biar bisa meluas materi. Artinya Mas Aji menyampaikan ini mereka itu hadir, ada orangnya gitu ya. Ya, Ibu. Waktu bimbingan perkawinan rutinan setiap bulan. Maksudnya. Oke. Oke, lanjut. Monitoring evaluasi, wawancara, menganalisis data evaluasi, menyusun rekomendasi, menyempurnakan konten. Oke, bagus. Lanjut. Cukup ya? Udah selesai toh? Schedule sama kendala antisipasi. Baik, cukup Mas Aji. Berikutnya. Terima kasih, Ibu. Oke. Saya Bu. Oke. Mas Ilham, Diki Bu. Mas Diki ta. Lah sing raise Mas hand Diki Mas dulu Ilham ya? saja nggak apa-apa Bu. Mas Diki Oh, dulu aja. Oh, ya. yes, Mas Diki sih. Sudah terlihat Bu. Ya, calon penghulu ahli pertama. Peningkatan pemahaman materi bimbingan perkawinan dan fikih nikah melalui pembuatan instrumen tes dengan media Google Form dan spreadsheet. Cek Mas, kok tiba-tiba sudah sampai ke sini Mas? Cek, Pencet Bu, pencet. yo, cek, judulmu tak deloke dulu. Atau begini, melalui hmm, melalui pembuatan instrumen tes dengan media Google Form dan spreadsheet di KO. Ya udah deh, nggak apa-apa. Terus lanjut Mas, ke latar belakang Mas. Undang-undangnya nomor piro undang-undangmu. 20 Bu. Oke, lanjut tujuan. Oke, lanjut ke manfaat. Sekarang ke matrik yang tadi itu, matrik kegiatan. Nah, kalau lurus ini kan rapi gini ya. Tadi sopos yang belum rapi, nanti dirapikan kayak Mas Diki ini ya. Oke, lanjut Mas. Di Zoom. Oke, cukup mengidentifikasi kompetensi dasar dan koordinasi awal dengan rekan kerja dan atasan. Bukan lingkup. Oke, lanjut. Membuat instrumen tes, kunci jawaban, dan materi. Menyusun soal tes, membuat platform tes digital berupa Google Form. Oke, lanjut. Implementasi kepada calon pengantin, tes pinguin, dan tes pinguin. Oke, lanjut. Sebelum, sesudah, ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Monitoring dan menyampaikan hasil evaluasi.
Hasil tes dan analisis calon pengantin pada fasilitas bimbing dan lapisan ketiga itu bersama. Nomor 2 itu apa, Mas? Tahapan yang nomor 2 itu. Kalau tipe Hmm. Mengumpulkan apa hasil ini? evaluasi secara berkala, hasil tes dan analisis calon pengantin kepada fasilitator Binwin. Apa itu maksudnya? Aku nggak paham gitu. Melaporkan Melaporkan hasil tes dan analisis calon pengantin. Apa maksudmu? analisis Calon pengantin, bu analisis ya apa itu? pemahaman. Oke, cukup. Mas Ilham, berikutnya. Sudah kelihatan, Bu. Ya, sedang proses. Oke, berikutnya. Judulmu belum kelihatan. Optimalisasi peran media sosial, Instagram, dan TikTok. KUA-nya taruh di bawah, Mas. Oh, KUA-nya di bawah. Iya. Ya, optimalisasi, nggak usah peran. Optimalisasi media sosial, Instagram, dan TikTok sebagai media informasi. Masa ada Oke. tentang pendewasaan usia perkawinan gitu? Itu nanti kayak edukasi bimbingan gitu, Bu. Untuk mencegah kayak Sik, pernikahan Mas. dini Ya. gitu. Oh, itu maksudnya tah. Iya. Judulmu itu nanti menimbulkan pertanyaan ke penguji loh. Oh, gitu. Terus gimana? Asli Pripun niki, Bu? sebagai media informasi. Optimalisasi informasi, optimalisasi. Analisasi. Kan tujuannya kan untuk mencegah pernikahan dini itu, toh? Nggih. Optimal. Optimalisasi informasi pencegahan pernikahan usia dini melalui media sosial. Optimalisasi informasi. Optimalisasi informasi atau optimalisasi layanan informasi pencegahan pernikahan dini melalui media sosial gitu aja Mas di Nggih. KUA gitu. Nggak usah mbok sebutkan Instagram atau TikTok, itu nanti di dalamnya saja. Mas Ilham ki ndak wis bimbingan mbek aku kok aku aneh judulmu Mas kok nembe iki aku. Eh, Kemarin itu udah mengajukan ke Bu Nikmah kan, terus Bu Nikmahnya Hmm. lagi seminar katanya. Lagi Oh. seminar terus dereng dikasih feedback. Mosok sih Mas lah. Enggak, Lah kok dirimu nggak WA meneh? iya Terus jadi belum tak kasih ini. dereng Bu. Nyesel-nyesel tak delokin bisa nomor perasaan aku wis tak balasi kabeh loh. Ini nomor-nomor yang tidak dikenal ini pasti yang berlatar belakang merah iki Latsar CPNS ini. Oh, gitu toh. Soalnya Oke, pokoknya tak lihat WA aku itu kalau sudah ada nggih Bu, terima kasih. Oh, berarti wis tak bales gitu. Oh, berarti kamu belum tak bales ya, Mas? dereng. Ya, aku penasaran no. Nomormu piro toh? Yang belakangnya 715. Oh, kamu udah bales nggih, Bu. Tapi tak pikir nggih, Bu, ki biasanya ki wis tak anggap Oh, selesai. wah, Berarti belum ya. Oh dereng. iya ya, Mas. Maaf ya, aku yang salah Nggih Bu, tadi. mboten napa-napa. Pantes, aku itu kayaknya nggak pernah judul kayak gini nih loh. Kok judulnya kok bisa marat-marit gini? Ya wis, saiki wis. Kita perbaiki ya. Optimalisasi layanan informasi Media sosial. eh,
optimalisasi layanan informasi pencegahan pernikahan usia dini melalui media sosial di KUA. Itu Mas. Nggih. Iki mbok tulis tak mbok tik iki. Oh, saya tulis dulu aja, Bu. Ya wis. Aku kesuwen ngenteni Nggih. tik kok. Optimalisasi layanan informasi pencegahan pernikahan usia dini melalui media sosial. Jangan disingkat ya, kantor urusan agama. Nggih. Oke, Sampun. baik. Oh yo, jadi lokusnya di bawah ya Mas, terakhir ya. Nggih. Nah, saiki latar belakang Mas. Terus. Oke. Nah, ini Mas Ilham, sebelum kamu nyebut KUA, kamu ngopi aja dari temenmu, ben gak kesuwen. Sesuk kamu udah seminar lagi ya. Nggih. Di- Ya, tak ulang lagi Mas Ilham. Nggih. Tambahkan yang Undang-Undang 20 itu ya Mas. Pokoknya terserah Mas Ilham ngopi punya siapa nggak apa-apa wes. Nanti baru masuk yang ini ya. Ini undang-undangnya Kalau udah. undang-undang tidak ada, kamu kebalik naruhe. Oh, kebalik. Undang Nggih. itu jadi latar belakang itu dari umum dulu mengerucut ya, kayak piramida terbalik. Oh, nggih, nggih. Terus peraturan LAN, baru nanti ke core isunya Mas Ilham. Ya udah nanti dipindah aja ya. Sekarang Nggih. tujuannya coba kita lihat tujuannya. Nggak usah pakai rumusan masalah, Mas. Oh, Langsung langsung aja tujuan berarti. ya, nggak usah pakai rumusan masalah. Nggih. Mengidentifikasi akar permasalahan, merancang dan mengimplementasi. Oke, tambahkan tujuanmu itu mengimplementasi, apa namanya? Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar core values berakhlak ya. Ini juga Nggih. kamu tujuan ini udah nyontoh temenmu aja di copy bawa sini ben cepet ya. Nggih. Oke, lanjut ke manfaat bagi masyarakat, bagi KUA, bagi ASN. Oke, sekarang ke ini, ke apa? Matriks. Coba sebelum ke matriks tak lihat deskripsi isumu dulu, Mas. Terus turun. Tadi ruang lingkup Mas Ilham sampun nggih? Sampun. Oke, deskripsi isu. Bentar. Manajemen ASN, Smart ASN. Oke, sudah. Sekarang kita ke eh, terus ke bawah. Ya, terus. Ya, ini. Coba ini nih, kita lihat dulu nih. Nah, itu dirapikan ya Mas Ilham. Nggih, Bu. Di sini kurang rapi, ngelihatnya nggak enak ya. Nggih. Sebetulnya isu yang diangkat pernikahan dini dan adanya pernikahan karena isu itu selalu didahului dengan kalimat negatif. Nah, Nggih. isunya Mas Ilham iki opo? Aku tadi sampai belum lihat di deskripsi isu. Isumu gimana? Kayak gini juga? Nggak didahului oleh kalimat negatif? Isunya Coba sebentar. Turun. Turun. Stop. Naik lagi dikit, naik.
Naik dikit, naik lagi dikit, terus, terus. Nah, ini dia. Ini loh Mas, isumu ini loh. Oh ya. Nah, ini berarti isunya Mas Ilham harus diperbaiki, termasuk yang di deskripsi di atas ya. Isu itu Nggih. yang kedua ini benar. Minimnya sosialisasi mengenai kelengkapan berkas. Kurangnya digitalisasi, oke. Banyaknya tempat ibadah yang belum diwakafkan. Boleh tidak adanya keseragaman pelayanan publik antar KUA. Nomor satu ini pernikahan dini dan adanya pernikahan karena MBA. Apa kira-kira yang dijadikan kalimatnya itu? Eh, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini dan NPA gitu gimana Bu? Ya, bisa. Maka dari isu Nggih. itu nanti Mas Ilham ingin mencari solusi ya dengan apa? Ya tadi itu. Artinya judulnya muncul optimalisasi layanan informasi pencegahan pernikahan dini ya toh. Nggih. Nah, jadi ditambahi ya isunya ini ya Mas. Nggih Bu. Oke, lanjut. Oke, Hmm. kegiatan pertama apa itu? Melakukan perencanaan pembuatan konten edukasi digital melalui Instagram dan TikTok. Ini melakukan perencanaan pembuatan konten. Pembuatan kontennya nanti dihapus dulu. Yang pertama, Mas Ilham melakukan perencanaan kegiatan peningkatan, kegiatan optimalisasi layanan informasi, gitu aja. Nggih. Ya, Nggih. terus buat tulis. Mohon. Ya, oke. Kemudian konsultasi dan diperhatikan menyusun perencanaan. Oke, yang kedua, pembuatan. Nah, yang kedua boleh pembuatan konten edukasi digital melalui. Nah, ini oke, sudah benar. Lanjut, kegiatan yang ketiga, melakukan sosialisasi melalui, oke, penyediaan konten, membuat materi sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi. Kalau yang pertama tadi bikin kontennya ya, Nggih. ini melakukan sosialisasi. Oke, boleh lanjut. Hmm. Apa yang keempat? Penggunaan Instagram dan TikTok sebagai media sosialisasi. Apa bedanya yang ketiga sama keempat, Mas Ilham? Eh, Ayo, tak tanya dulu sekarang. Yang bikin kamu soalnya. yang ketiga itu masih kayak ke pembuatannya. Kalau yang nomor 4 ini kayak pengaktifan. Jadi nanti secara berkala memposting gitu. Jadi untuk menghidupkan media sosial KUA-nya. Penggunaan Instagram sebagai media sosialisasi. Hmm, penggunaan ya. Nggih. Sebetulnya malah bukan penggunaan, Mas. Kan kamu unggah-unggah konten baru gitu lah maksudnya. Iya. Lebih pada pemeliharaan jadinya atau apa itu? Oh, pemeliharaan media sosial KUA sebagai media sosial gitu, Bu. Setelah disosialisasikan, kan untuk ini toh untuk istilahnya untuk menjaga supaya medsos itu tetap eksis kan, Tetap nggih, supaya ada selalu update konten gitu toh. nggih. Pakainya pemeliharaan berarti ya, Bu. Pemeliharaan sih juga bukan juga sih. Apa adik-adik yang lain itu aku wis gak iso mikir wis sore. Coba nanti redaksinya
Mungkin ada yang punya usulan apa Mas, Mbak? Aku kok dadi bingung dhewe yo. Mas Ilham iki nggak bingung aku temen yo. Wes engko merenung engko bengi ya. Nggih, Bu. Kali dapat wangsit kalimat opo gitu ya, Mas. Nggih. Nah, terus habis itu apa meneh? Kegiatanmu apa lagi? Wis entek. Ada satu ini. Apa meneh iku monitoring dan evaluasi, melakukan kegiatan secara berkala. Melakukan kegiatan apa sing dilakukan secara berkala? Oh, pembuatan konten edukasi itu tadi. Tidak, kamu yang ini sudah lebih pada evaluasi. Evaluasi, Oh, berarti rencananya Mas Ilham mau pakai apa evaluasi nih? kayak Google Form Nah, tentang tentang apa sosialisasi secara edukasi itu tadi. dia bilang toh di tahapanmu situ membuat Nggih. instrumen Google melalui Google Form. Kedua, menyebarkan Google Form-nya. Ketiga, menganalisis hasil Google Form. Keempat, menyusun rekomendasi dan tindak lanjut. Kira-kira cocok Nggih. nggak Google Form buat sebar nih di sopo nggo? Kepada calon pengantin yang datang ke KUA, terus bisa juga melalui eh, masyarakat yang konsultasi ke KUA gitu. Ya udah gitu aja ya. Ayo tahapan Nggih. ganti ya Mas. Nggih, Bu. Wes yo. Wes apa? Nggih. Nggih. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ada lagi adik-adik siapa yang belum? Saya Bu belum. Masih ada juga atau yang belum? Ini loh sudah dipanggil-panggil itu loh, sudah komat itu musola dulu. Ya wes, mari ke sana Besar ayo. Bu. Oke, tenang lagi. Yang Ihsan. Nanti disesuaikan ya, Mas Ihsan ya, di cover ya. Calon Iya Bu. penghulu ahli pertama. Oke, optimalisasi pemanfaatan media sosial dan inovasi Kirek dalam mendukung pelayanan pernikahan di. Oke. Mas, Kireknya itu miring italik apa tidak? Memang ini ya, Kirek itu Terapan unsur serapan bahasa lain Bu seharusnya miring. ya udah nanti dimiring aja kali ya. Iya, Oke, lanjut latar belakang Mas Ihsan. baik. Oke, lanjut ke tujuan. Memahami, menerapkan. Oke, sekarang lanjut ke manfaat. Ya, sekarang ke matriksmu. Coba judul matriksnya di atas. Sudah rapi belum? Oke, sudah rapi. Lanjut ke matriks. Melakukan perencanaan media sosial dan kira adaptasi awal. Oke, lanjut. Pembuatan medsos. Oke, lanjut. Pengelolaan dan penyusunan konten media sosial dan kira. Mas Ilham bisa ini nyontoh Mas Iksan yang ini nih. Pengelolaan dan penyusunan konten barangkali Mas. Bu. Ya, oke. Lanjut Mas Iksan. Sosialisasi dan implementasi. Oke, berikutnya. Evaluasi. Oke, cukup. Schedule sama ininya sudah? Kendala antisipasi. Udah Oke, schedule, ya. kendala dan antisipasi. Oke, Ya. sudah. Oke, baik cukup dah. Mas Iksan.
Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, berikutnya ada lagi. Saya, saya Bu. Loh, isi ono meneh tah. Masih Bu. Oke, Mas Isnan. Ini terakhir ya, Mas Isnan ya? Isi share screen Bu. Ya. Apa sudah terlihat Bu? Ya, turun. Optimalisasi penggunaan media pembelajaran berbasis digital pada mata pelajaran akidah akhlak. Mas, itu kayaknya bagus kalau akidah akhlak jangan buat pisah. Oh, oke. Terus itu jadikan 3 aja bisa, Mas. Akhlaknya itu naik, ya toh. Oke. Di Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Boyolalinya naik. Jadi 3 baris saja. Oke. Oke. Lanjut latar belakang, Mas Isnan. Oke. Oh, ini Bu. Oke, lanjut ke tujuan. Ini. Coba ke bawah. Tujuanmu itu lengkap, jangka pendek, jangka panjang. Tapi mengaktualisasikan berakhlaknya malah belum ada. Oh, aktualisasinya di manfaat Bu. Menjadi sarana aktualisasi. Tidak, itu harus ada di tujuan. Oh, jangka oke. Oh. Kalau tidak, gini aja, tujuan jangka menengah, jangka panjang nggak usah aja, Mas. Kamu cukup tujuan saja, ya. Oke. Nanti masukkan, mengaktualisasikan core values berakhlak itu sama sebagai salah satu syarat kelulusan Latsar, ya. Itu Oke. aja cukup tujuannya. Oke, Oke, siap. manfaat dari sarana. Hmm. Oke, lanjut ke matriks. Next. Ini Bu. Oke ya, sudah rapi, turun ke bawah di matriknya. Ini dia. Mengidentifikasi kebutuhan media pembelajaran. Oke, bagus. Lanjut bawah. Menyusun rencana penggunaan media berbasis digital. Oke, lanjut. Pengembangan media berbasis digital. Oke, lanjut. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan media berbasis digital. Ini Mas Isnan kelas berapa? Saya mengampu kelas 7 sama 8 Bu akidahnya. Kelas 7 sama kelas 8. Nah, ini nanti yang akan dijadikan sampel untuk aktualisasi sebulan tuh kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Ada berapa kelas? Saya mengampu 2 Bu. Oh, 2 ya. Kalau kelas 7? 1. Itu 1. Pembelajaran menggunakan media berbasis digital. Kalau hanya 3 kelas, semua aja nggak apa-apa sih, Mas. Oh, oke, siap. Malah bisa di ini hasilnya. Berarti materinya beda ya? Mat Beda Bu kelas 7 sama 8. Nah, ini nanti materi yang ini buat khususnya di kelas berapa ini berarti? Kelas 8 aja. Jangan Oke, 8. ya udah berarti materinya terkait kelas 8 ya. Oke. 2 kelas gitu Bu berarti Bu. Ya. Oke, kemudian lanjut. Evaluasi kegiatan pembelajaran menggunakan media pasti. Menyebar angket, masih data, lakukan. Oke, cukup schedule sama kendala antisipasi. Sudah, ini Bu. Ya. Nih.
Ya, oke, baik. Cukup, Mas. Oke, terima kasih Bu. Oke, sudah habis? Sudah ya? Sudah semua ya? Baik adik-adik, jika sudah semuanya, saya akan memberikan penguatan terkait bagaimana adik-adik nanti presentasi ya. Jadi, yang pertama yang ingin saya sampaikan, silakan membuat bahan tayang, baik itu PowerPoint atau Canva, yang menarik. Yang menarik itu artinya tidak adik-adik kemudian langsung semua dari ngopi di Word dipindahkan ke PPT ya, terlalu rame, terlalu kecil-kecil hurufnya tidak bisa dibaca. Jadi silakan dibuat bahan tayang yang menarik ya, adik-adik ya. Apa saja yang harus ada pada bahan tayang adik-adik tersebut? Tentu yang pertama latar belakang, tujuan, manfaat. Kemudian analisis isunya dari mulai APKL, USG, Fishbone. Ya. APKL, USG jadikan satu slide bisa ya. Tuh, terus setelah itu Fishbone. Setelah itu langsung ke kegiatan. Misalkan Mas Isnan kegiatannya ada 5 kegiatan, maka sediakan 5 slide khusus untuk kegiatannya. Yang mana di slide tersebut isinya slide yang apa namanya 5 tadi itu kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, kegiatan 5. Apa saja yang harus ada di slide tersebut? Kegiatannya apa, tahapannya apa, outputnya apa, berakhlaknya yang dilakukan apa. Jadi tergambar langsung dalam satu slide ya, untuk satu kegiatan. Berarti kalau kegiatannya ada 4 slide gitu ya, ditambah slide yang awal tadi ya, latar belakang dan sebagainya. Terus setelah kegiatan selesai langsung satu slide lagi isinya adalah schedule. Adik-adik boleh screenshot saja nggak apa-apa ya kalau schedule ya. Kemudian yang terakhir kendala antisipasi tetap harus dibuat. Oke, ini terkait dengan bahan tayang. Sekarang saya jelaskan teknisnya. Adik-adik nanti presentasi ya. Karena waktu seminar itu dibatasi, maksimal jam 12 harus sudah selesai, ya kan? Biasanya kita setengah 12 itu sudah adzan zuhur itu sudah selesai. Bagaimana Bu caranya ya? Kalau kita bicara ideal, adik-adik itu satu orang dapat jatah waktu 45 menit. Presentasi 15 menit, diberikan penguatan mentor 5 menit, penguji 20 menit, coach 5 menit ya sebagai transisi untuk masuk peserta, keluar peserta dan memberikan penguatan. Namun jika ini kita terapkan, kita selesai sore, sementara kita juga ada agenda yang lainnya, masih ngajar, masih coaching gitu ya. Maka adik-adik nanti saya sarankan semua presentasi maksimal 5 menit. Kurang lebihnya lah ya, kurang lebih 5 menit. Tapi saya tidak tahu. Ini saya sampaikan, kan adik-adik besok Senin ya seminarnya ya. Nah, besok Senin seminar, ini saya mungkin mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa mendampingi adik-adik ya. Padahal saya kepengen dampingi adik-adik supaya nanti ada yang bisa. Artinya kalau misalkan pengujinya itu aneh-aneh gitu, saya bisa apa namanya memberikan dukungan untuk adik-adik kan yang tahu dari proses awal sampai jadi rancangan kan melalui diskusi ini kan saya paham ya. Tapi ya qadarullah ya saya besok tidak bisa mendampingi adik-adik. Insya Allah nanti akan diganti oleh moderator lain. Tetapi harapan saya bahwa besok pengujinya itu nggak ribet gitu aja ya. Mudah-mudahan sih enggak ya, nggak ribet itu ya adik-adik ya. Nah jadi kondisikan presentasi itu 5 menit cukup. Bagaimana caranya? Latihan ya nanti ya. Di depan cermin kalau perlu ngomong. Ngomong itu adik-adik dari mulai judul. Setelah judul adik-adik nggak perlu bicara latar belakang, tujuan, manfaat. Itu lewat aja. Tapi langsung menyampaikan begini. Setelah judul, dengan judul rancangan aktualisasi saya, optimalisasi, bla 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 gitu ya.
Di sini saya telah mengidentifikasi ada 5 isu yang kemudian saya analisis menggunakan APKL dan USG, akhirnya ketemu satu core isu. Jadi adik-adik nggak perlu menyebutkan lagi isunya itu apa-apa-apa, nggak usah ya. Langsung saja sebutkan. Dari APKL dan USG saya menemukan satu core isu. Karena yang penting itu ya core isunya itu. Baru setelah itu jelaskan kegiatannya. Nah, core isu ini setelah dianalisis menggunakan fishbone gitu ya, diketahui penyebabnya bla bla bla. Untuk itu saya eh, menyusun kegiatan sebagai berikut. Kegiatan satu apa, tahapannya apa, outputnya nggak usah disebutkan juga nggak apa-apa kalau waktunya nggak cukup. Jadi adik-adik harus punya stopwatch sendiri ya, biar nggak terlalu lama presentasinya. Kegiatannya ini, tahapannya ini telah menerapkan berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kolaboratif misalkan. Kegiatan kedua yaitu bla bla bla. Kalau waktunya sudah mepet, adik-adik dari beberapa kegiatan ini, berikutnya saya menyusun schedule sebagai berikut. Ditunjukkan saja, jadi slide-nya itu di next gitu ya. Ditunjukkan bahwa kita sudah membuat schedule. Tidak perlu dijelaskan minggu pertama tanggal sekian sampai sekian saya melakukan ini. Nggak usah entek waktunya ya. Kayak gitu. Kalau saya moderatornya udah tak cut itu. Terus setelah itu kendala dan antisipasi seperti pada slide berikut. Demikian presentasi kami. Mohon arahan dan masukan dari mentor dan juga penguji. Gitu ya adik-adik ya. Kita kejar-kejaran soalnya. Baik, mungkin itu saja yang perlu dipersiapkan. Nah, silakan nanti sebelum seminar ya, di audionya cek-cek audio, cek-cek sinyalnya. Kalau perlu sedia untuk antisipasi kalau listrik mati, adik-adik punya paket data ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup nggih? Mas Ilham gimana? Oke ya, semangat ya. Sampun Bu, nggih. Mas Isnan, sampun. Ampun, Bu. Mas Iksan, oke ya. Sampun Ibu. Mbak Mardiatus gimana? Ampun, Bu. Ya, sudah dibuat PPT-nya atau masih on proses? On proses Bu. Proses. Ya, pokoknya jangan sampai PPT tulisannya cilik-cilik, gak iso diwaca pengujinya aja nggak bisa baca itu. Kemarin tuh ada yang kayak gitu tuh. Padahal dia sebetulnya bagus ya. Inovasinya bagus, tapi PPT-nya, naudzubillah ya. Aku sebetulnya mau marah sebetulnya adik-adik ini nggak ada arahan kayak gini ya. Tapi wis kadung udah seminar itu ya. Syukur ininya nggak mempermasalahkan pengujinya ya. Oke, Mas Hamzah, oke. Ya, Bu. Aman. Insya Allah. Oke, Mas Diki, Aman, Bu. Aman. Mas Ikhwan, Aman Bu, aman. nah, Mbak Leni sampun nggih. Iya, sampun, Bu. Baik, baik adik-adik, itu saja yang mungkin bisa saya arahkan. Terus sekali lagi ya pesan saya, presentasi itu harus meyakinkan ya. Jadi adik-adik itu pokoknya yakin aja dengan apa yang sudah dibuat. Kan yang bikin adik-adik sendiri kan, bukan orang lain ya. Presentasi harus meyakinkan dengan intonasi bahasa yang bagus ya. Nggak usah gugup karpe dewe ya, anggap nggak ada orang gitu ya. Presentasi dengan meyakinkan ketika ada penguji yang bertanya, jawab langsung, jangan sampai adik-adik diem ya, dijawab. Insya Allah semuanya bisa ya. Itu karena itu menjadi bagian dari penilaian pada komunikasi. Jadi teknik komunikasi itu dinilai. Tuh, nggih. Baik, jika tidak ada yang ingin didiskusikan, mungkin kita cukupkan ya coaching kita pada sore hari ini. Semoga adik-adik nanti diberikan kemudahan dan kelancaran pada saat seminar ya di hari Senin besok. Insya Allah kita masih punya ada spare waktu ya untuk memanage bahan paparan adik-adik ya. Buat semenarik mungkin ya masih ada waktu.
Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah, ya mungkin ketemu lagi di next kesempatan adik-adik ya. Sehat selalu dan semangat buat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.